Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rati Fatimah dari Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta dengan NIM 2108681 dari kelas 1B. Mata kuliah Psikologi Pendidikan diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Acep Ruswan MPD dan Ibu Gia Nikawanti SPSI MPD. Pada pertemuan pertama membahas tentang psikologi pendidikan dan juga ruang lingkup psikologi pendidikan. Dalam teks berikut ini dapat dibaca apa itu definisi psikologi pendidikan dan juga ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada pertemuan kedua membahas tentang teori-teori dalam pendekatan psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Whit Harrington 1982, psikologi pendidikan sebagai a systematic study of process and factor involved in the education of human being, atau studi sistematis tentang proses-proses dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, menurut Barlow, psikologi pendidikan sebagai a body of knowledge grounded in psychological research which provides a repertoire of research to aid you in functioning more effectively in teaching learning process. Sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Yang ketiga, menurut teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Yang keempat, teori kognitif. Teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Yang terakhir, teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Pada pertemuan ketiga membahas tentang aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi fisik motorik, kognisi, sosio-emosional, bahasa pada usia late primary, dan perkembangan moral keagamaan. Pada slide tersebut sudah tercantum pengertian dari masing-masing aspek, dapat dibaca dan dapat dipahami. Pada pertemuan keempat membahas tentang tugas perkembangan anak. Di sini Hafizkut menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode usia 6 sampai 12 tahun, yaitu 1. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. 2. Pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang berkembang. 3. Berkawan dengan teman sebaya. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai perempuan dan laki-laki. 5. Belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menghitung, dan menulis. 6. Pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. 7. Perkembangan moral, nilai, dan kata hati. 8. Pengembang sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Pada pertemuan kelima membahas tentang definisi belajar, tujuan belajar, dan juga jenis belajar. Pada slide sudah tercantum apa itu definisi belajar, tujuan belajar, dan juga jenis belajar. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang ragam pendekatan belajar. Ada pendekatan konstekstual CTL, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan juga pendekatan inquiry. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang teori-teori belajar. Pada slide terdapat beberapa teori belajar, yaitu contohnya seperti aliran behaviorisme, aliran konstruktivisme, aliran kognitivisme, aliran humanisme, aliran teori belajar Guttire, Piaget, Brunner, Vygotsky, Getzlaff, Rogers, Maslow, konstruktivisme, dan teori belajar sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan materi yang ada pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Selamat siang. Terima kasih semua.